Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Kurniawan dari Universitas Mula Warman, Fakultas Ilmu Budaya, Program Studi Sastra Inggris A 2019. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang sudah diberi oleh dosen saya, yaitu ada pada bab 4 yang berjudul menyediakan hasil penelitian kembali pada masyarakat untuk mengukuhkan jati diri dan hak-hak tradisional. Jadi di bab 4 ini ada 2 bagian ya. Yang bagian pertama saya akan langsung jelaskan saja ya. Bagian pertama ini berisi penelitian sastra lisan suku Kenya Bakung di Desa Long Apan Baru oleh Cius Ngabut. Jadi di tulisan ini berfokus pada suku bangsa Dayak Kenya Bakung yang kini tinggal di Desa Long Apan Baru di Kecamatan Long Pujungan. Belakangan ini sekelompok masyarakat Bakung menetap di Long Apan dan terakhir pindah di Long Aran sekitar 1969. Sampai saat ini sastra Bakung belum banyak didokumentasikan. Pada tahun 1991, Peternus Hanye sempat menggali sebagian sastra lisan ini dalam bentuk kaset rekaman. Hampir dapat dipastikan bahwa sastra ini akan punah apabila tidak ada usaha-usaha nyata untuk melestarikannya. Namun kini jumlah orang yang menguasai sastra lisan sangat sedikit dan umumnya sudah lanjut usia. Generasi muda agaknya kurang berminat untuk mewarisinya. Di samping kesempatan untuk menggunakan bentuk-bentuk sastra lisan tersebut, seiring dengan tinggalnya adat dan agama tradisional oleh masyarakat Bakung sendiri, dengan demikian jelas bahwa sastra lisan Bakung perlu diteliti dan ditulis dalam usaha pembinaan dan penyelamatan dari kepunahannya. Poin pertama, sastra lisan Bakung. Sastra lisan Bakung mengacu pada jenis karya sastra yang dimiliki masyarakat penutur bahasa Bakung, yang dituturkan dari mulut ke mulut, tersebar secara lisan, anonim, dan menggambarkan kebudayaan masyarakat Bakung pada masa lampau. Lalu poin yang kedua, kedudukan dan fungsi. Sastra lisan Bakung mempunyai 4 fungsi. Fungsi yang pertama, sebagai alat hiburan dan pengisi waktu senggang. Untuk memenuhi fungsi ini biasanya diceritakan sastra lisan yang lucu dan jenaka seperti dalam dongeng-dongeng. Fungsi kedua ialah sebagai alat pendidikan dan alat penerus nilai-nilai luhur. Fungsi yang ketiga adalah sebagai alat untuk menyatakan kehendak dan keinginan untuk berhubungan dengan kekuatan magis. Dan fungsi yang terakhir adalah alat untuk mempererat hubungan dan berkenalan dengan orang baru. Lalu poin selanjutnya adalah jenis-jenis sastra lisan dalam sastra lisan Bakung. Karya sastra yang termasuk prosa adalah tekena. Tekena itu adalah cerita rakyat. Lalu ada juga ngidau. Ngidau itu penangisan orang meninggal dan pengucapan mantra seperti pada pengobatan orang yang sakit. Lalu ada bonbon usa calon, yaitu untuk mengambil lebah di pohon tinggi. Lalu ada tuba laitna tuba sanit, untuk menuba ikan, dan kelapta penyakit kini, untuk mengusir roh jahat dari kampung. Tekena yang bersifat kepahlawanan dan tekena biasa yang bersifat hiburan. Tekena kepahlawanan sebenarnya bukan mitos atau legenda dan juga bukan dongeng. Jadi ada 3 judul tekena yang masuk kategori fabel ya, yaitu kayak tentang binatang-binatang itu, dan karakternya tuh di sini yang dia ceritakan ada banyak sih. Salah satunya adalah payau atau rusa ya. Terus ada baya atau buaya. Terus ada laking
suku yang orangutan, dan lain-lainnya. Dalam masyarakat Bakung, puisi sebagai bentuk karya sastra dapat dibagi dua, yaitu kendau dan tiang. Kedua jenis ini berupa nyanyian dan hanya dibedakan atas jumlah pelakunya. Apabila penyanyinya tunggal, maka nyanyian itu disebut kendau. Dan apabila lebih dari satu, maka itu disebut tiang. Nyanyian-nyanyian baik kendau atau tiang biasanya ditunjukkan pada waktu resepsi atau acara-acara khusus. Kadang kendau dilakukan pada waktu saat orang lagi santai atau lagi dalam keadaan waktu senggang. Kadang-kadang kendau dilakukan pada waktu saat beberapa orang sedang dalam keadaan santai. Isi kendau dan tiang biasanya disesuaikan dengan tujuan, termasuk untuk siapa lagu itu ditujukan. Lalu kita pindah ke relevansi pada kondisi masyarakat kini. Kondisi dan tradisi masyarakat lalu kelihatannya masih cukup berpengaruh pada kondisi masyarakat kini. Beberapa hal yang dapat dilihat di dalam tekena masih berlaku pada masa kini. Kepercayaan masyarakat bahwa kelompok paren sebagai simbolis adalah keturunan hewan, memberikan nama baya dan lenjau dan lain-lain pada anak-anak mereka. Bentuk kerjasama seperti gotong royong pun tetap dipertahankan. Hampir setiap segi kehidupan masyarakat melakukannya. Karena ya rasa sosial mereka ya cukup tinggi, masyarakat akan beramai-ramai membantu apabila seorang anggotanya memerlukan bantuan tenaga, misalnya seperti mendirikan rumah atau hal lainnya. Demikian juga halnya seperti kegiatan berladang, berburu, dan juga yang lainnya. Penduduk desa ini dulu juga berasal dari satu rumah panjang yang kemudian dipisahkan menjadi 3 rumah panjang. Ketiga rumah panjang ini diwujudkan dalam 3 blok rumah tunggal. Itu ada blok 1, blok 2, dan blok 3. Jadi dipisah gitu. Lalu keterkaitan mereka dengan alam. Pada masa lampau dan kini, beberapa hal tentang gambaran hubungan antara masyarakat dan alam pada masa lampau dapat dilihat dari isi tekena. Alam menyediakan berbagai kemudahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti daging, ikan, sayur, buah-buahan, dan juga lainnya. Dengan mudahnya masyarakat dapat memperolehnya dari alam. Demikian juga masyarakat memanfaatkan adanya benda-benda angkasa seperti matahari dan bulan dalam menentukan jadwal pertanian. Misalnya dengan mendirikan palan tahu. Palan tahu itu adalah tiang untuk mengukur bayangan matahari pada waktu menjelang tengah hari. Jadi untuk menentukan kapan harus mulai menugal, sedangkan bentuk bulan juga harus diamati. Di dalam tekena terlihat adanya hubungan yang harmonis antara manusia dan hewan, maupun antara hewan yang satu dengan yang lainnya. Termasuk burung enggang atau yang mereka biasa sebut tabengang adalah sahabat manusia yang terbaik, sebagaimana sering dikemukakan dalam Silun. Oke, lalu kita pindah ke bagian kedua ya, yang berisi lagu-lagu yang berjudul lagu-lagu dan alat musik Dayak Kenyah Lepo Maut oleh Daniel Lawing. Lagu dan musik tradisional merupakan bagian penting dari keseharian masyarakat Kenyah Lepo Maut. Terbukti hampir dalam setiap kegiatan atau keseharian mereka, pagelaran lagu dan musik tampil mewarnainya, selalu ada. Namun kehidupan tradisional masyarakat Lepo Maut kini semakin memudar, termasuk juga lagu dan musik tradisionalnya, sehingga terasa amat perlu mendokumentasikan, melakukan investigasi selengkap mungkin,
dan selanjutnya mengklasifikasikannya sesuai dengan konteks penggunaannya. Lalu kita di sini ada ragam lagu rakyat. Ada 9 jenis lagu yang dikenal oleh masyarakat Lepo Maut yang digolongkan dalam 5 kategori. Lagu-lagu dan musik rakyat Lepo Maut menggunakan bait nada pentatonis, yaitu adalah nada terbatas yang hanya 5-7 nada. Dan mereka menggunakan rima. Lagu-lagu rakyat Dayak ini kebanyakan pada umumnya itu A, B, B. Bayangkan kayak gitu. Adapun beberapa contoh yang mungkin saya akan menyebutkan satu aja kali ya. Adapun jenis dan kategori lagu-lagunya Dayak. Lagu-lagunya mereka itu adalah lagu belian. Lagu belian ini digolongkan menjadi 3 jenis. Saya akan sebutkan. Yang pertama adalah belian kenaindok. Yang kedua adalah belian suket. Yang ketiga adalah belian sakit atau dayong. Belian kenaindok yang tinggi nilainya sebab lagu belian ini bisa digunakan untuk nepet. Nepet itu adalah menggunakan kepribadian seseorang seperti katok atau nasihat gitu ya. Lalu belian suket. Belian suket ini dikhususkan untuk upacara penyembuhan orang sakit. Jadi pas penyembuhan orang sakit tuh ada musik ini, belian suket namanya. Lalu ada belian sakit atau dayong yang biasa digunakan untuk upacara penyembuhan orang yang sakit sesuai agama bungan. Lalu jenis-jenis alat musik. Masyarakat Lepo Maut mengenal pula lagu instrumental yang dipakai sebagai pengiring acara menari, sehingga para penari dapat menyesuaikan gerak langkah kaki dengan irama dari instrumen musik tersebut. Dikenal 5 jenis dalam 3 kategori alat musik. Yang pertama, alat musik petik yang terdiri dari sambi, lutung, dan odeng talang jaran. Yang kedua, alat musik pukul, yaitu genggaleng. Terus yang ketiga ada alat musik tiup, yaitu kediri bulu, yang berbahan bambu dan digunakan seperti harmonika. Sambi, lutung, odeng, talang jaran, dan genggaleng masih terus dipakai hingga sekarang. Sambi adalah sejenis kecapi yang sedikit 3 dawai. Bisa juga dipakai 4 atau 5. Ya, orang kayaknya biasa nyebutnya sape. Ya, kalian pasti tahu kan sape itu yang kayak gimana ya. Kurang lebih kayak gitu. Begitu juga gambaran sambinya mereka. Sebelum ada senar kawat dan plastik, sambi ini dibikin menggunakan ijuk pohon iman sebagai dawai sambinya. Sambi dimainkan dengan memetik dawainya sama dengan gitar, yaitu dengan menggunakan tangan kiri, dengan menekan. Lalu ada lutung. Instrumen lutung juga merupakan alat musik petik dengan badan dengan 5 sudut dan 6 dawai bernada pentatonis. Alat musik yang sederhana ini juga untuk mengiringi tarian dan menghibur diri pada waktu kesepian. Lutung biasanya dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Susunan tangga nada pada lutung bervariasi sesuai dengan lagu yang akan dimainkan. Setelan nada diatur dengan menggesek-gesekkan letak nden. Nden itu penahan atau ganjalan senar untuk menentukan nada dari senar gitu. Tahu kan? Lalu ada odeng talang jaran.
Odeng talanjaran adalah alat musik petik yang menggunakan rongga mulut sebagai tabung suara. Suara yang dihasilkan mirip suara katak. Odeng talanjarang biasanya dimainkan oleh dua orang, yang satu memainkan melodi, yang kedua mengiringinya. Suara uniknya dari odeng talanjaran ini, mereka mengklaim kalau suara yang dihasilkan akan lebih nyaring bila gigi pemakainya ompong. Jadi makin ompong kamu makin merdu suaranya. Wow. Lalu ada genggaleng. Genggaleng memiliki 7 bilah nada yang terbuat dari kayu ringan. Bila dipergunakan dua perangkat instrumen, genggaleng yang satu memainkan melodi, yang satu mengiringinya. Musik genggaleng ini biasa dijumpai pada musim tanam, mulai dari saat selesai membakar ladang sampai selesai panen. Sejak dulu masyarakat membuat alat musik ini dimainkan sebagai hiburan saat ada waktu senggang di ladang. Jadi ya cukup segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. And have a nice day.